Halo teman-teman, saya Evan Jaya kembali berjumpa dengan saya di video channel YouTube saya ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan supaya Anda selalu mendapatkan segala kemudahan dan kesulitan selalu disampingkan ataupun dihilangkan supaya di bulan 11 ini selalu mendapatkan yang terbaik. Hoki rezeki selalu menghampiri Anda ya. Amin. Oke, teman-teman di sini Evan Jaya akan selalu memberikan info ramalan terbaru, tapi kiranya teman-teman ingin selalu ingat like dan subscribe ya, supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru, supaya bisa membantu Anda dalam suatu lika-liku kehidupan Anda yang Anda jalankan. Oke, teman-teman di sini, kali ini saya akan meramalkan tentang zodiak Pisces ya. Nah, di sini teman-teman mohon maaf ya, di sini memang suatu keterlambatan untuk mengupload video ramalan ya, karena memang di sini masih ada beberapa zodiak, masih ada beberapa show yang belum sempat saya ramalkan ya, karena memang di sini udah masuk ke keempat ya, hari keempat untuk di bulan 11 di bulan November. Jadi teman-teman di sini ya mohon maaf karena memang saya terlalu banyak kesibukan, jadi tidak sempat untuk meramalkan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke bulan 11. Jadi nanti untuk masuk ke depannya lagi di bulan ke depan di bulan 12 saya akan seusaha mungkin untuk selalu meramalkan terlebih dahulu ya, supaya ramalan 12 show ini tidak terhambat karena suatu urusan saya ya, karena memang teman-teman selalu menanti-nantikan ramalan saya. Oke teman-teman di sini, jangan lupa Anda mencurahkan semua hati dan jiwa Anda, pemikiran Anda ke dalam video ramalan channel YouTube saya ini, supaya saya bisa mendapatkan arah positif, menangkap semuanya hal-hal yang baik ataupun tidak baik, supaya mengenai di bulan 11 ini dapat tercurahkan dan saya bisa menceritakan semuanya di bulan 11 ya. Nah, kali ini saya akan menerawang dulu untuk orang berzodiak Pisces. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk orang berzodiak Pisces ini, aura positif yang bisa saya ambil ini satu, Anda banyak suka keluar malam. Terus yang kedua juga kalau saya lihat di sini ada banyak orang yang tidak diinginkan yang bermaksud ingin mengambil sisi kebaikan Anda, ingin memanfaatkan suatu hal yang baik dari Anda ya. Terus juga di sini di bulan 11 ini ada sesuatu hal yang ingin berbuat curang kepada Anda ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Pisces ini sangat tidak bagus di bulan 11. Kiranya saya mengajak Anda untuk pencerahan aura supaya Anda selalu terbebas dari hal-hal yang nggak baik. Yang paling utamanya itu berdoa ya, meminta restu ya, meminta supaya seluruh badan Anda tuh dibersihkan, supaya Anda selalu dijauhi hal-hal yang tidak baik dan selalu menghampiri hal yang positif dan selalu membuat Anda tuh mendapatkan suatu hal yang menguntungkan buat Anda ya. Nah, jadi di sini itu aura positif yang bisa saya tangkap dari hasil penerawangan saya. Oke, teman-teman di sini tanpa basa-basi yang sangat panjang, saya akan menyeduhkan air, melihat aura Anda tuh dari sedukan air ya. Sebelum itu saya akan memberikan suatu tanda lonceng berbunyi untuk memulai sedukan air. Oke, teman-teman di sini saya akan menyeduhkan air dulu. Nah, oke di sini teman-teman saya akan lihat dulu ya hasil auranya ini. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat sini ada aura itu suatu air sungai. Dia tuh sangat hitam sekali, hitam pekat ya. Itu ada banyak suatu hal yang tidak baik, yang tidak menggembirakan ya. Terus juga di sini kalau saya lihat ada satu ekor burung elang yang sangat besar ya. Dia suka menghinggap ya di atas pohon, terkadang juga suka berterbang ke sana kemari ya. Karena memang untuk melihat suasana, ingin melihat situasi kondisi di bawah ya. Jadi kadang di sini untuk menandakan burung elang itu sangat tidak nyaman sekali ya. Sebentar hinggap di atas pohon, sebentar-sebentar
terbang sana terbang sini ya. Ini adalah suatu aura ya, aura langit memang sangat cerah tapi sangat panas ya di sini ya. Sehingga memang terdapat suatu aura yang memang sangat tidak bagus ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan semuanya ya, menjelaskan bahwa suatu air sungai itu dia sangat hitam dan sangat pekat sekali ya, karena kenapa di sini di bulan 11 ini Anda benar-benar diujikan, dicobaan, diberi ujian yang sangat lumayan besar ya. Karena memang di sini Tuhan memberi Anda itu memang ujian itu pasti ada bisa Anda lewati ya, tergantung Anda sendiri ya. Cuman di sini kalau saya lihat ya teman-teman, di balik ujian cobaan itu dari Tuhan itu Anda jangan banyak berpikir untuk bunuh diri ya. Karena memang di sini yang saya tangkap itu untuk orang zodiak Pisces ini di bulan 11 banyak suatu hal masalah yang menyakitkan hati, apalagi selalu mendengarkan omongan mulut yang tidak baik ya dari orang lain. Jadi apalagi juga kadang juga situasi kondisi Anda sendiri tidak memungkinkan sekali, apalagi ditambah lagi mendengarkan omongan orang, kata-katanya tidak suka didengar, tidak enak didengar, menyakitkan, selalu bisa di mana-mana selalu membuat saya tuh terbangun karena sifat kata-kata orang gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya itulah air sungai itu yang sangat hitam dan sangat pekat ya. Anda tuh memang sangat susah untuk bisa dibilang untuk bermalas-malasan juga iya ya, karena memang di bulan 11 ini susah untuk bisa membuahkan hasil yang lebih baik ya, apalagi ditambah bahwa Anda itu ada suatu kemalangan ya, tertimpa kemalangan ya. Jadi di bulan 11 ini Anda benar-benar harus bisa menjaga diri sehingga Anda jangan terbawa dalam suasana hati yang tidak baik, sehingga orang lain ataupun teman terdekat Anda, lingkungan sekitar Anda itu tidak memanfaatkan sisi kebaikan Anda. Ya, karena di sini juga kalau saya lihat dari segi burung elang, ya, seekor burung elang tuh yang sebentar hinggap di pohon, sebentar terbang sana sini, itu menandakan bahwa ada sesuatu hal yang memang Anda harus peka di lingkungan sekitar Anda. Anda juga harus mempunyai pembenahan diri, melakukan banyak perubahan di bulan 11 ya. Apalagi segala hal yang berhubungan dengan sifat kebiasaan Anda yang tidak baik. Terus yang kedua, Anda tuh jangan terlalu hanya bisa mengatakan ya, 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 dan ya, tapi setidaknya Anda juga perlu katakan tidak gitu ya. Misal begini, kata ya dan kata tidak. Misalnya begini, ada suatu teman mengajak Anda, teman-teman mengajak Anda tuh berhuru hara ya. Jadi suka keluar, suka mungkin makan-makan, minta ditraktir ya. Nah, itu bisa dibilang oke lah, kita sekali bilang ya. Tapi kalau misalnya kedua kalinya, ketiga kalinya, setiap malam ya asli diajak undang keluar, kenapa kita tidak bisa menolak? Berarti kita harus bisa bilang tidak gitu ya. Kadang-kala bilang ya, kadang-kala juga bilang tidak, karena gitu ya teman-teman. Karena memang di situ ya kadang sifat manusia tuh pasti selalu melihat ada sesuatu hal yang lebih ya dari kita sendiri. Karena memang bisa dilihat mata itu selalu memandang harta, selalu memandang materi ya. Jadi selalu memanfaatkan sifat kebaikan Anda sehingga Anda selalu dirugikan dan selalu merasa bahwa Anda itu kenapa sih harus mentraktir orang makan ataupun selalu mendengarkan omongan mereka gitu ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ibarat seperti itu contohnya ya. Jadi di sini ya Anda harus lebih peka dan harus lebih banyak menyiasati apa sih rencana tujuan mereka, kenapa selalu mengajak saya ini itu segala macam ya, dan apa motif dan visi tujuannya apa gitu ya, visi misinya apa gitu. Terus juga di sini suatu aura itu aura dari langit ya, tapi sangat cerah, cuman merasakan bahwa auranya itu sangat panas sekali ya. Kenapa bisa begitu? Karena memang di sini suatu keadaan, suatu situasi kondisi itu tidak ada memaksa Anda untuk melakukan sesuatu hal. Karena memang dari sifat kemauan kita, sifat bersikeras ingin melakukan itu, ini segala macam, rencana tujuan, yang belum tentu pastinya bisa mendapatkan suatu hasil. Nah, ya gitu ya. Pasti kita selalu
terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Mungkin ya. Makanya tadi seperti yang saya bilang tadi, sesekali mengatakan katakan ya, sesekali mengatakan kata tidak. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini aura langit yang cahayanya terang tapi auranya panas sekali. Nah, itu ibaratnya Anda harus lebih banyak peka, Anda harus lebih banyak jangan terpengaruh ataupun menguasai lingkungan, karena memang lingkungan itu tidak memaksakan Anda itu untuk berbuat hal yang tidak baik ataupun melakukan kata kebaikan. Semua berasal dari manusia. Kata manusia itu adalah kata hatinya sendiri. Jadi di sini teman-teman, di bulan 11 ini tidak ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jatuh bangun, merasa dirugikan, karena memang kalau setiap manusia itu kan pasti selalu ada rasa tingkat kepuasan hati. Jadi kalau misalnya kepuasan hati itu tidak pernah kita asah, tidak pernah kita handle ataupun kita mengaturnya, mengontrol diri, itu bisa berakibatkan suatu hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Misalnya kita seperti gini, teman-teman mengajak kita tuh keluar malam, ya. Kita diajak tuh minum bir sampai mabuk-mabukan, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya keterbatasan, ya sudah ya, kita bisa bilang mengatakan sama teman, saya cuma minum setengahnya aja ya, araknya ya, saya jangan minum sampai mabuk-mabukan. Nah, itulah teman-teman. Jadi kita di sini, kita sendirilah mengatur semuanya. Jangan selalu menyalahkan lingkungan sekitar karena memang kita sendirilah yang merusak diri kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa menghandle ataupun mengatur diri kita sendiri? Ya, teman-teman di sini. Jadi di sini saya akan mengatakan bahwa semua itu auranya itu mengatakan sisi kata baik, cuman tergantung dari diri kita sendiri. Apakah mau pembenahan diri, lebih banyak peka, dan lebih banyak menolak ajakan jika itu adalah suatu hal yang merugikan diri sendiri ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup paham dan cukup tahu dari aura menyeduhkan air, supaya di bulan 11 ini Anda lebih banyak tahu dan lebih banyak mengambil sisi positifnya supaya Anda tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Oke teman-teman, udah cukup paham ya. Sekarang saya akan melanjutkan dari sisi kartu remi. Oke, di sini kartu remi ya teman-teman, saya akan meramalkan. Tapi sebelum itu saya akan membagikan kartu menjadi 3 bagian. Ya teman-teman di sini. Pertama di sini adalah mengenai hoki rezeki, terus yang kedua percintaan ataupun kekeluargaan, terus yang ketiga mengenai pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Oke, di sini saya akan mengambil dulu kartu pertama yaitu hoki rezeki Anda. Oke, teman-teman di sini saya sudah membukakan kartunya ya. Hoki rezekinya bagaimana? Yuk kita buka dulu 2 kartunya ini. Nah, ini adalah suatu hal kepastian, suatu hal kegembiraan, suatu hasil yang sangat menggembirakan, tapi didasari dengan hati dan pikiran yang sadar tingkat tinggi, ya teman-teman. Karena memang di sini kembali saya akan mengatakan bahwa aura Anda itu kebanyakan hal yang tidak baik. Jika Anda benar-benar bisa peka, bisa merespon lingkungan sekitar Anda menjadi berpikir hal yang lebih baik, Anda pasti bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi jika tidak, semua tidak akan ada. Ya teman-teman ya. Nah jadi di sini 2 kartunya ini mengatakan bahwa Anda lebih banyak sabar ya, karena memang suatu kebiasaan itu ya, yang namanya suatu kebiasaan pasti baik dari hal yang baik, dari hal yang tidak baik, jahat, tidak jahat, buruk dan segala macam, itu pasti kita sendiri sudah bisa merasakan ya, karena memang suatu kebiasaan itu kan bisa dibilang itu sudah nyaman ya dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang namanya kebiasaan itu sangat susah untuk diubah. Kadang kita satu hari kita udah terbiasa satu hari makan 3 kali. Kadang orang makan juga satu hari makan 2 kali ya. Jadi kadang itu orang tuh sudah banyak melakukan kebiasaan. Misalnya kita bangun pagi-pagi ya, udah itu kita masuk kamar mandi, kita mandi, gosok gigi dan segala macem ya. Setelah itu kita melakukan aktivitas ya, kita berpakaian,
kita sarapan pagi, lalu kita berangkat kerja, ya, pergi ke kantor, dan habis itu pulang kita melakukan lagi seperti aktivitas seperti biasa. Makan 3 kali sehari, ya, mungkin bolak-balik kencing, ke kamar mandi, BAB dan segala macam. Ya teman-teman, di sini ya itu merupakan suatu kebiasaan setiap orang manusia, ya. Itu adalah suatu manusia yang sangat wajar sekali. Jadi di sini mengenai sifat, sikap, gaya tingkah laku Anda, perilaku Anda, itu juga memang ada sesuatu hal yang tidak baik yang mungkin harus diubah, ya, sehingga memang satu, ya, kita sebagai manusia kita harus lebih banyak peka, ya, peka, lebih banyak sensitif dengan lingkungan sekitar Anda. Tapi kita di sini harus pekanya itu harus benar-benar bisa membawa diri kita tuh dalam suatu hal positif, ya. Jangan selalu membawa kita tuh dalam suatu kemunduran, kerugian ataupun kesialan, kemalangan yang menghampiri kita. Nah, jadi di sini seperti yang saya katakan bahwa untuk zodiak Pisces ini hoki rezekinya itu ada, cuman dari diri kita sendiri. Jadi kalau bisa kita peka, sadar diri, melakukan yang terbaik, ingin bersabar, mendapatkan semuanya itu lebih banyak berdoa, pencerahan aura, dan ubahlah semua itu menjadi hal yang lebih berguna dan lebih banyak pasti mendapatkan suatu hasil yang baik, ya. Nah, jadi di sini dewa penolong itu ada, cuman Anda sendirilah yang merespon, menilai. Karena memang dari suatu sifat kebiasaan yang tidak baik, pasti kita selalu berpikir itu dinilai tidak baik, ya. Karena memang kebiasaan yang tidak baik itu pasti selalu menilai hal yang tidak baik dari orang lain. Apalagi mengenai dengan suatu emosional, emosi, ya, kesabaran, ya. Nah, jadi di sini hoki rezeki Anda itu ada, cuman Anda itu harus lebih banyak bersabar, membenahkan diri menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia pribadi yang lebih baik lagi, ya. Karena memang sebagai manusia itu pasti kita tidak pernah luput dari yang namanya hal-hal yang tidak baik yang selalu menjadi kebiasaan dalam diri kita sendiri, ya. Nah, jadi di sini ada teman ataupun lingkungan sekitar Anda bakal bertemu dengan orang ini. Ini adalah orang yang benar-benar bisa mengerjai Anda, ya. Nah, ini loh teman-teman, ini yang saya bilang, ini adalah orang yang benar-benar bisa merugikan Anda sendiri. Ini adalah orang yang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal, rambutnya panjang, kurus, nggak terlalu tinggi, langsing, ya. Ini orang yang sangat jahat, ya, yang bisa membuat Anda itu rugi, ya, dirugikan, ya. Mungkin dari perkataannya, mungkin dari suatu hal yang memang membuat Anda itu jadi lebih tidak baik, ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda itu jatuh bangun. Nah, jadi di sini satu sisi mengatakan bahwa Anda itu harus benar-benar bangun, sadar diri, ya. Anda harus bisa lebih peka. Jadi kalau Anda memang benar-benar bisa lebih peka, membuka hati dan pikiran Anda, membuka mata Anda lebar-lebar. Jadi di sini seorang wanita ini tidak bakal bisa membuat Anda tuh jatuh bangun ataupun rugi dan dimanfaatkan suatu hal kebaikan dari Anda, ya. Itu juga di sini Anda bakal bisa bertemu dengan dewa penolong jika Anda mau bangun dan pembenahan diri, ya, mau sadar, ya, dalam suatu kebiasaan yang tidak baik. Ini ada zodiak Pisces yang bisa membantu Anda, ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, rambutnya sangat panjang, rambutnya lurus, kuning langsat, badannya lumayan berisi, tinggi, ya, nggak gitu langsing, ya. Nah, ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membantu Anda dalam hal suatu masa-masa sulit, apalagi masa perekonomian, ya. Nah, jadi di sini, ya, teman-teman, hoki rezekinya itu ada pada diri kita sendiri jika kita memang benar-benar mau merubah diri menjadi lebih baik, sadar diri untuk bisa lebih baik lagi, lebih maju dan sukses ke depannya. Oke, di sini saya akan lihat lagi dulu pesannya apa. Di sini Anda bisa meraih suatu kesuksesan, bisa lancar, bisa mendapatkan suatu tujuan. Cumanya di sini satu, kembali pembenahan diri, lakukanlah pencerahan aura supaya Anda tuh bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Bukan hanya aura Anda dicerahkan, cuman Anda pasti setelah mandi Anda pasti
diberikan suatu hal yang positif dalam diri Anda sendiri. Barulah Anda baru bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, teman-teman, hoki rezeki Anda sendirilah yang memegang, Anda sendirilah yang mengatur dan melakukan menghandle itu semua ya. Jadi hoki rezeki Anda itu semua dari tangan Anda. Oke, sudah siap. Saya akan meramalkan tentang kartu kedua yaitu percintaan ataupun kekeluargaan. Oke, teman-teman, di sini saya akan udah buka kartu kedua ya tentang percintaan ataupun kekeluargaan ya. Di sini saya akan buka lagi dulu dua kartunya ini mengatakan bahwa kata janji ya di sini ya. Nah, di sini saya akan lihat dulu kata janjinya itu mengenai apa ya sehingga memang mengenai hubungan saudara dan mengenai tentang pernikahan ya, modal ya. Di sini modal pernikahan yang untuk orang berzodiak Pisces ya, untuk yang ingin menikah ya, yang sudah berpasangan ingin melanjutkan ke pernikahan. Di sini kalau saya lihat di sini memang masih ada banyak butuh uang ya untuk modal pernikahan ya, modal menikah. Jadi di sini memang banyak suatu hal yang memang membuat Anda tuh frustasi, stres ya. Sudah terlalu lama pacaran tapi sangat susah untuk melanjutkan ke pernikahan ya. Karena memang di sini uang yang menjadikan utama untuk menikah ya. Jadi modal menikah tuh susah untuk dijadikan suatu pernikahan ya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya Anda lebih banyak bersabar ya. Karena memang pernikahan ini memang kalau saya lihat sih memang harus ada 2 bulan ke depan lagi baru bisa terlaksana ya. Jadi di sini Anda kumpulkan duit, kumpulkan uang dulu karena memang suatu kendala dalam hal keuangan itu pasti selalu dijadikan alasan ya supaya tidak bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi di sini untuk orang berjodoh Pisces yang sudah berpasangan, di sini juga ya kalau mengenai percintaan sangat bagus sekali ya. Cuman di sini ya mungkin dari sisi segi rezeki mungkin ada, cuman masih belum ya. Karena memang di Pisces ini untuk mendapatkan suatu hasil yang lebih besar seperti hoki rezeki Anda, karena memang masih belum dapat ya, masih belum bisa dihampiri ke tangan Anda. Jadi di sini hasil keuntungan itu Anda tahan-tahankan dulu, Anda sabar dulu, karena memang lebih banyak bersabar nanti bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih banyak ya di luar dugaan. Jadi di sini ya mengenai percintaan untuk orang yang ingin menikah disabarkan dulu, ditunggukan dulu ya. Anda wait dulu ya, menunggu. Jadi sampai harinya udah benar-benar bisa menikah, Anda baru menikah ya. Itu juga di sini yang sudah bersuami istri mengenai hoki rezeki Anda tidak perlu gundah ya. Karena memang di sini yang suatu pasangan suami istri ini kendalanya itu dalam hal keuangan ya. Nah, jadi ingin membelanjakan sesuatu sangat susah, ingin makan aja pun susah ya di sini ya. Jadi di sini ya mungkin soal keuangan ya dalam hal pasangan, jadi mungkin banyak mengalami kejenuhan ya, tidak mengalami kemajuan tapi selalu merasa tidak ada perkembangan ya. Nah, jadi di sini jangan sampai terjadi suatu hal yang memang mungkin tercerai-berai, putus hubungan karena uang ya. Jadi di sini juga banyak mengalami kesedihan hanya gara-gara uang. Jadi kalau bisa diibaratkan Anda lebih banyak bersabar terhadap pasangan Anda, banyak mendoakan dia supaya dia bisa mendapatkan suatu hal yang baik dari Tuhan ya. Oke, di sini teman-teman mengenai percintaan kekeluargaan seorang Pisces itu tidaklah terlalu mengatakan lebih jauh karena memang percintaan kekeluargaan itu tidak selalu berpengaruh di bulan 11 ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke kartu ketiga yaitu pencerahan aura ataupun kesehatan Anda. Oke teman-teman, kartu ketiga sudah saya buka mengenai pencerahan aura ataupun kesehatan Anda ya. Di sini saya akan buka dulu dua kartunya. Nah di sini suatu kesedihan ya, suatu amarah ya. Nah mengenai tentang hoki rezeki.
Terus yang kedua di sini mengatakan bahwa ada suatu perhatian, kasih sayang ya. Mungkin di sini untuk memberi yang terbaik ya untuk pasangan Anda ataupun diri Anda sendiri. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya eh untuk orang yang berzodiak Pisces ini kalau saya lihat ada beberapa dua orang yang ingin menjatuhkan diri nama baik Anda, ingin menghalang-halangi rencana tujuan Anda ya, ataupun ingin mengambil ilmu dari Anda semua. Seperti apa? Sini saya akan ambil dulu kartunya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah dua kartu ya. Yang sini satu ini adalah orang yang berkulit kuning langsat. Terus yang kedua, ini adalah orang yang berkulit putih ya, sangat ganteng, cakep. Ini pun juga ya, hampir cakep ya, ganteng ya. Nah, ini sama-sama orangnya tinggi, orangnya lumayan berisi, tinggi ya, nggak gitu langsing, badannya berisi. Yang satu berkulit kuning langsat, yang satu lagi berkulit putih. Nah, ini adalah orang yang memang benar-benar memang tanpa Anda sadari, sebenarnya sih memang mereka tidak ingin menghalangi Anda, cuman karena kecerobohan dari omongan mulut Anda, akhirnya memang mereka mengambil sisi kebaikan Anda, ingin mengambil suatu keuntungan dari Anda sendiri ya. Karena memang satu, omongan Anda itu, kata-kata Anda itu tidak bisa dijaga, ataupun Anda itu memang teledor ya, ceroboh dalam menyikapi sesuatu ataupun menanggapi sesuatu ya, sehingga Anda tuh mengutarakan sesuatu tuh dengan secara cuma kepada orang lain sehingga Anda benar-benar dirugikan. Nah, oke, di sini teman-teman, di sini ada satu lagi. Ini adalah orang yang dewa penolong yang bisa membantu Anda. Ini orangnya sangat cantik ya, rambutnya panjang, lurus, kurus tinggi langsing ya, tapi nggak terlalu tinggi lah, lumayan ya, ideal orangnya. Ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membantu Anda ya. Jika Anda benar-benar bisa merespon dan merespek dewa penolong ini. Jika tidak, ya Anda sia-sia ya dengan orang ini, karena memang orang ini benar-benar ingin membantu Anda ya. Jadi di sini satu lagi bisa mengatakan bahwa Anda bisa bertemu dengan orang ini, cuman Anda benar-benar bisa merespek dan merespon, karena memang ini orang ini adalah juga ada orang yang penuh cukup perhatian dan kasih sayang dengan Anda ya, karena mungkin karena teman lama ataupun sahabat, mungkin dia perhatian dengan Anda ya, dia bisa membantu Anda. Cuman di sini ini tergantung dari sikap Anda, cara menghargai dia ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, kurus tinggi langsing ya, rambutnya ikal. Ini adalah orang yang memang benar-benar bisa membantu Anda. Mungkin dia ingin membalas kebaikan Anda, ingin membalas hutang budi ya. Jadi di sini semua kembali kepada Anda, karena memang teman-teman zodiak Pisces ini, suatu kebiasaan itu benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun ya. Bisa membuat diri Anda tuh jatuh ke dalam hal yang tidak baik ya. Jadi di sini aura Anda tuh benar-benar harus berubah kembali menjadi hal yang baik. Pencerahan aura lah kepada saya teman-teman, supaya saya bisa membantu Anda menjadi hal yang lebih positif dan lebih baik lagi ke depannya. Adapun teman-teman bisa meminta saya jimat untuk penangkal ya, supaya bisa jaga-jaga diri untuk menjaga badan, supaya saya bisa membantu Anda lebih baik lagi ya. Nah, coba di sini saya akan lihat lagi. Pesannya mengatakan bahwa Anda jangan terlalu banyak bersedih, Anda jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal sisi negatif, jangan selalu berpikir bahwa Anda tidak bisa maju. Yakinkanlah dirimu, karena memang semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses, tetapi butuh proses dan tahap. Jangan terlalu banyak omong kosong, omongan mulut manis yang selalu berbicara hal-hal yang tidak baik dengan orang lain, karena memang itu sama saja menjatuhkan diri Anda sendiri ya. Oke teman-teman, di sini untuk hasil ramalan orang yang berzodiak Pisces sudah selesai. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya, konsultasi, catat nomor WA saya di bawah deskripsi channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk selalu mengklik like dan subscribe ya, selalu mendapatkan info ramalan terbaru. Jadi di sini teman-teman, untuk zodiak Pisces sudah tahu, saya akan bisa memberikan solusi dan kemudahan Anda jika memang Anda betul-betul ingin mencari saya. Oke teman-teman, di sini zodiak Pisces sudah selesai.
Saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah mau menonton ramalan saya dari awal sampai akhir. Ya, supaya saya bisa membantu Anda dalam hal lika-liku kehidupan Anda. Oke, saya mohon pamit dan sampai jumpa.